Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya nih? Kita ketemu lagi di video kali ini tentang bilangan berpangkat. Yuk kita simak. Bilangan berpangkat dikenal juga dengan istilah bilangan eksponen. Apabila suatu angka memiliki pangkat, artinya angka tersebut dikalikan dengan angka yang sama sejumlah pangkat tersebut. Contoh, 3 pangkat 2 artinya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. 2 pangkat 3 artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 8. Begitupun dengan 1 pangkat 5 artinya adalah 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sebanyak 5 kali sama dengan 1. Berikutnya adalah perkalian bilangan berpangkat. Pada perkalian bilangan berpangkat ada cara cepat nih untuk menghitung, tapi syaratnya angka utamanya harus sama. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, bilangan utamanya sama ya, yaitu 3. Jadi pangkatnya kita jumlahkan saja, yaitu 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5 sama dengan 243. Nah, berbeda nih jika angka utamanya tidak sama. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Bilangan utamanya tidak sama, yaitu 2 dan 3. Maka kalau seperti ini kita langsung kalikan saja. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3. Selanjutnya, pembagian bilangan berpangkat. Kebalikan dari perkalian yang pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Contoh, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Tetap ya, bilangan utamanya harus sama. Maka 3 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kalau beda angka utamanya tetap harus dijabarkan ya. Contohnya 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Maka kita jabarkan 4 kali 4 dibagi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 dibagi 8 hasilnya 2. Berikutnya perpangkatan bilangan berpangkat. Apabila suatu angka memiliki pangkat, kemudian dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikali. Contoh, 4 pangkat 2 pangkat 3. Artinya pangkatnya kita kalikan, maka 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6 sama dengan 4096. Berikutnya bilangan pangkat 0. Apabila pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1, berapapun jumlah angka utamanya. Contohnya, 1 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. 20 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Berikutnya, bilangan pangkat negatif. Apabila ada suatu angka berpangkat negatif, maka hasilnya adalah 1/sekian, tergantung pangkat. Contoh, 10 pangkat min 1 artinya adalah 1/10 pangkat 1. Nah, jika ada pecahan dipangkatkan, maka keduanya kita pangkatkan. Contoh, 5/3 pangkat 2. Maka kita pangkatkan keduanya. Sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sama dengan 25/9. Berikutnya, mengubah bilangan berpangkat ke dalam bentuk akar. Kita bisa gunakan rumus ini. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, 2 pangkat 1/2 artinya adalah akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Berikutnya, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu angka dalam akar harus sama.
Karena angka yang dijumlahkan atau dikurangi hanya angka utamanya saja, akarnya tidak perlu ditambah atau dikurangi. Contoh, 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Akarnya sama-sama akar 2, maka kita jumlahkan angka utamanya, yaitu 5 akar 2. 10 akar 3 dikurangi 3 akar 3 sama dengan 7 akar 3. 8 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Nah, ini tidak bisa ya, karena angkanya tidak sama. Maka hasilnya tetap saja 8 akar 3 dikurangi 3 akar 2. Itu kalau akarnya sudah dalam bentuk bilangan prima atau sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Tapi kalau seperti ini bagaimana ya? 12 akar 2 dikurangi 2 akar 8. Nah, kalau seperti ini kita bisa sederhanakan akar 8-nya. Jadi 12 akar 2 dikurangi 2 akar 8 bisa kita pecah menjadi akar 4 dikali 2. Sama dengan 12 akar 2 dikurangi 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut. 12 akar 8 sama dengan 12 dikali akar 8 bisa kita pecah menjadi akar 4 dikali 2. Maka 12 dikali akar 4 dikali akar 2 sama dengan 12 akar 4 adalah 2 dikali akar 2 sama dengan 24 akar 2. Selanjutnya pembagian bentuk akar. Nah, pada pembagian bentuk akar, kita langsung bagi saja akar 30 per akar 3 sama dengan akar 30 dibagi 3 sama dengan akar 10. Nomor 2, 2 akar 108 per 4 akar 3. Maka 2 per 4 dikali akar 108 per akar 3 sama dengan 1 per 2 dikali 108 dibagi 3 sama dengan 36. Maka 1 per 2 dikali akar 36 sama dengan 1 per 2 dikali 6 sama dengan 3. Perlu diingat bahwa bentuk pecahan penyebutnya tidak boleh berbentuk akar, jadi harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya adalah: yang pertama, kalau dalam bentuk akar tunggal, maka dikalikan dengan angka akar yang sama per akar angka yang sama. Yang kedua, kalau bentuk akarnya ada ditambah atau dikurangi, maka dikalikan dengan bentuk yang sama tapi tandanya berbeda. Contohnya, 1 per akar 3, maka kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 1 akar 3 per akar 9 sama dengan 1 per 3 akar 3. Yang kedua, 3 per 2 ditambah akar 3. Nah, kalau seperti ini kita kalikan dengan penyebutnya, tapi tandanya dibedakan. Maka 3 per 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Sama dengan 3 dikali 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3. Sama dengan 6 dikurang 3 akar 3 per 4 dikurang 9 sama dengan 6 dikurang 3 akar 3 per 4 dikurang 3 sama dengan 6 dikurang 3 akar 3 per 1 sama dengan 6 dikurang 3 akar 3. Selanjutnya penulisan bentuk baku. Penulisan bentuk baku dalam matematika disebut juga dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah penulisan bentuk baku yang disepakati secara global. Kalian wajib nih memahami notasi ilmiah karena akan sangat digunakan dalam pelajaran IPA Fisika. Notasi ilmiah ini singkatnya adalah meringkas angka 0 atau angka lainnya yang terlalu banyak menjadi bilangan perpangkatan. Biasanya ke dalam bentuk A dikali 10 pangkat B, di mana nilai A tidak lebih dari 9,9 dan B adalah seberapa banyak perpindahannya. Perhatikan contoh di bawah ini. Ubahlah 998.000 ke dalam notasi ilmiah.
Nah, kita akan ubah 988.000 ke dalam notasi ilmiah. Artinya nilainya tidak lebih dari 9,9. Maka kita ubah menjadi 9,88 yang paling mungkin. Kita hitung dari kanan untuk pindah menjadi 9,88. Geser berapa banyak komanya? Ternyata melewati 5 angka. Maka menjadi 9,88 dikali 10 pangkat 5. Sekian penjelasan dari Ibu tentang bilangan berpangkat. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.